Filsafat puasa pikiran dalam tradisi Taoisme. Pembahasan ini mengangkat tema puasa, tetapi bukan puasa seperti yang umumnya dikenal, yaitu menahan lapar dan haus selama bulan Ramadan. Fokus utama di sini adalah konsep puasa pikiran Shinsai yang berasal dari tradisi Taoisme Tiongkok, yaitu sebuah bentuk puasa yang berkaitan dengan menahan aktivitas dan konsumsi pikiran atau emosi yang membebani jiwa manusia. Konsep ini penting karena sangat relevan bagi generasi masa kini yang sering mengalami overthinking dan stres akibat banjir informasi dan kompleksitas hidup yang mendalam. Puasa bukan sekadar menahan diri secara lahiriah, melainkan sebuah proses riadah latihan spiritual untuk meningkatkan kualitas batin dan mengendalikan diri agar naik dari level puasa awan ke level yang lebih dalam sebagaimana dijelaskan oleh tokoh spiritual seperti Imam Ghazali. Filsafat puasa ini tidak hanya berasal dari tradisi Timur kuno, tapi juga memiliki relevansi kontemporer. Misalnya yang disebut puasa media sosial sebagai salah satu bentuk disiplin jiwa abad modern yang perlu dipahami sejak awal, antara lain puasa pikiran Shinsai, menahan diri atau membersihkan pikiran dari gangguan emosi dan konsep berlebihan Taodao, prinsip tertinggi, asal segala sesuatu tidak terdefinisi dan tak bisa diterangkan dengan kata-kata yin-yang. Keseimbangan dualitas dalam kehidupan pasif-aktif, terang-gelap. Dialesiran, hidup alami, mengikuti kodrat dan ritme kehidupan Wei, tindakan tanpa paksaan, mengalir mengikuti alam nurani dan insting, perangkat pengetahuan selain rasio, untuk memahami kehidupan mindset dan ego, cara pandang yang membentuk perilaku dan stres, hati dan jiwa, pusat pengetahuan, dan spiritualitas dalam tradisi Timur. Filosofi Tao dan konsep puasa pikiran menurut Zhuangzi. Zhangzi, tokoh pembahasan utama, adalah Zhangzi Zhuangzi, seorang filsuf Taoisme sekitar abad ke-4 sampai ke-3 sebelum Masehi. Pada era 100 ahli filsafat di Tiongkok, beliau adalah salah satu pengusung ajaran Tao yang berfokus pada hidup harmonis dengan Tao, yaitu jalan alamiah atau ritme kehidupan yang tidak dapat dipaksakan. Pokok-pokok ajaran Zhangzi yang berkaitan dengan puasa pikiran. Tao adalah prinsip alamiah yang tak terdefinisi, sangat sulit diungkapkan secara verbal, dan harus dialami langsung melalui hidup yang natural dan bebas dari kepaksaan. Yin yang melambangkan keseimbangan dua kutub yang saling melengkapi dalam realitas. Hidup yang harmonis adalah dengan menjaga keseimbangan antara dua unsur ini. Ziran kehidupan alami mengajarkan agar manusia hidup mengalir dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan ketidaksempurnaan tanpa memaksakan kehendak. Puasa pikiran berarti membebaskan diri dari ego, keinginan, prasangka, dan konsep berlebih yang menjadi penghambat hubungan sejati dengan Tao dan kedamaian batin. Zhangzi menjelaskan puasa pikiran sebagai latihan untuk melepaskan diri dari keterikatan dan keruwetan pikiran yang membawa kegelisahan dan tekanan mental. Praktik ini menuntut manusia agar hidup lebih sederhana secara mental, dengan tidak memaksakan realita, agar sesuai dengan keinginan. Melainkan menerima dan mengikuti aliran hidup secara fleksibel. Satukan keinginanmu, jangan dengarkan dengan telingamu, tapi dengarkan dengan jiwa yang kosong dan menunggu. Kekosongan adalah puasa pikiran. Konsep ini membantu kita memahami bahwa untuk memiliki pikiran yang tenang dan hidup yang bahagia, kita harus menerapkan kesadaran penuh. Membebaskan diri dari pola pikir yang mengikat dan membebani. 4 pilar puasa pikiran menurut Zhangzi. Zhangzi merumuskan puasa pikiran dalam 4 aspek utama yang menjadi dasar latihan jiwa agar terbebas dari keterikatan yang menyebabkan stres dan kegelisahan. 1. Melepaskan ego dan keinginan. Melepaskan pengaruh kuat pandangan pribadi, ambisi, dan keinginan yang berlebihan, menampilkan sikap lebih luas, tidak terjebak pada pola pikir yang kaku dan idealistis. Kontak. Seseorang dengan mindset terlalu keras akan mudah stres bila kenyataan tidak sesuai harapan. 2. Membiarkan segala sesuatu datang dan pergi secara alami, tidak menolak atau menahan kejadian, tapi belajar menerima perubahan dengan lapang dada. Hidup dianggap sebagai rangkaian peristiwa yang silih berganti, baik senang maupun susah. Contoh, jika gagal atau lelah, terima dan istirahatlah sejenak, kemudian bangkit kembali tanpa stres berlebih. 3. Mengosongkan diri dari prasangka, konsep dan teori yang membatasi, mengurangi beban prasangka, stereotip, dan pemikiran berlebihan yang sering membuat hidup rumit
dan tidak natural. Contoh, memahami sebuah warna hanya sebagai warna tanpa memaksakan makna kultural atau emosional berlebih. 4. Mengikuti jalan tao alamiah yang mencapai keseimbangan dan kehidupan hakiki, menghindari sikap memaksa atau mendikte realitas, melainkan bersikap terbuka pada apa adanya. Sikap ini memungkinkan tubuh, pikiran, dan jiwa berharmoni dengan alam semesta dan menjalani hidup dengan nyaman. Keempat pilar ini, bila dijalankan, mengarahkan kita ke pikiran yang tenang, bebas dari kecemasan dan kekhawatiran berlebihan. Sehingga pada akhirnya hidup menjadi lebih damai dan ringan. Sangsi mengajarkan bahwa tujuan puasa pikiran adalah untuk menghilangkan penghambat dalam diri yang menghalangi kita merasakan tao yang murni. Ilustrasi dan contoh konsep puasa pikiran. Sangsi menggunakan beberapa ilustrasi nyata untuk memberikan gambaran tentang bagaimana puasa pikiran dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilustrasi bayi yang alami, bayi melihat dunia tanpa prasangka, tidak fokus pada objek tertentu. Menjalani semua secara spontan dan alami tanpa beban teori atau penilaian. Bayi menangis ketika tidak nyaman dan tertawa ketika senang, tanpa berpura-pura. Sikap ini mencontohkan puasa pikiran sebagai hidup yang tidak cerewet dengan pikiran rumit. Ilustrasi cermin. Pikiran yang sehat diibaratkan seperti cermin yang merefleksikan apapun yang datang tanpa mengubah atau menyimpan gambar tersebut. Setelah gambaran lewat, cermin kembali kosong. Ini mengajarkan kita agar tidak menyimpan masalah, berita, atau emosi negatif yang hanya memperberat pikiran. Ilustrasi kapal yang disenggol. Seseorang yang menyeberangi sungai dengan kapal yang disenggol oleh perahu kosong tidak akan marah. Tetapi jika terdapat orang di perahu tersebut, baru dia marah karena ego merasa adanya gangguan yang disengaja. Ini menggambarkan bagaimana ego membuat kita mudah tersulut emosi. Pertarungan kebenaran, berdebat, mempertahankan kebenaran seringkali absurd karena setiap pihak menganggap dirinya benar. Sangsi menegaskan bahwa pertarungan seperti itu justru memperkeruh keadaan dan tidak menghasilkan apa-apa, mengajarkan kita untuk melepaskan keinginan menang dalam konflik. Pendapat dan argumentasi Sangsi dan Konfusius dalam percakapan fiksi antara murid Konfusius Shenhui dan gurunya. Terdapat argumentasi mendalam tentang bagaimana seharusnya orang bijak bersikap dalam menghadapi dunia yang penuh ketidaksempurnaan dan kejahatan. Shenhui ingin menolong negara yang kacau, tapi Konfusius menyarankan agar pertama-tama memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengubah orang lain. Ia menolak cara frontal atau penuh konfrontasi karena hal itu hanya akan membuang energi dan tidak menghasilkan perubahan sejati. Konfusius mengajarkan bahwa untuk berdamai dengan dunia, seseorang harus melakukan puasa pikiran, mendekati segala sesuatu dengan hati terbuka, melepaskan keinginan untuk memaksa, dan berbaur dengan aliran kehidupan. Pendekatan ini didukung dengan analogi Sangsi bahwa orang harus membuang ego dan ambisi pribadi agar dapat hidup selaras dengan Tao dan menghindari malapetaka akibat keinginan memaksakan kehendak. Fakta dan statistik kontekstual dalam pembahasan. Meskipun topik yang dibicarakan bersifat konseptual dan filosofis, sejumlah fakta penting yang disampaikan antara lain, zaman Sangsi adalah tahun 3069 SM hingga tahun 2086 SM, periode yang dikenal sebagai era 100 ahli filsafat, di mana banyak mazhab besar berkembang. Buku Sangsi diperkirakan berisi 33 bab yang membahas perjalanan manusia menggapai pemahaman Tao. Ada 24 hal menurut Sangsi yang harus dieliminasi agar puasa pikiran berhasil, antara lain pangkat, kekayaan, prestis, emosi seperti kemarahan, keinginan, kebahagiaan yang berlebihan, dan ambisi. Beliau memandang pikiran sehat adalah pikiran yang fleksibel, tidak terikat, dan mampu menerima perubahan waktu serta konteks, sehingga terhindar dari stres akibat terlalu melekat pada masa lalu atau khawatir masa depan. Implikasi dan kesimpulan. Pembahasan puasa pikiran ini memberikan kita wawasan luas, sekaligus praktis dalam menghadapi stres dan tekanan hidup modern. Melalui pendekatan Tao, kita diajak untuk mengurangi kebisingan mental, menyederhanakan pola pikir, dan menginternalisasi prinsip hidup alami agar hidup lebih damai dan harmonis. Poin-poin utama yang harus diingat. Puasa pikiran adalah latihan melepaskan ego, keinginan berlebihan,
dan semua yang mengganggu keseimbangan batin. Keseimbangan antara berpasrah dan turut berusaha harus dijaga agar kehidupan berjalan lancar dan pikiran tetap tenang. Adaptasi dan fleksibilitas adalah kunci agar kita mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang tak terhindarkan. Memahami keterbatasan diri dan menjaga jarak dengan idealisme kaku membantu menghindari stres dan kelelahan mental. Puasa pikiran bukan sekadar pengosongan, melainkan juga bentuk kedisiplinan untuk menyelaraskan pikiran, hati, dan tindakan sesuai dengan tahu. Pada akhirnya, puasa pikiran mengajak kita hidup dengan jiwa yang bebas dari ikatan konseptual dan ego, selaras dengan ritme alam, dan memperkuat ketenangan mental yang membawa pada kebahagiaan hakiki. Penutup dan rencana pembelajaran selanjutnya. Materi ini menjadi landasan penting untuk sesi pembelajaran selanjutnya yang akan membahas tema puasa dalam konteks yang lebih sosial dan kontemporer, misalnya puasa yang dilakukan oleh tokoh seperti Mahatma Gandhi, yang lebih praktis dan berorientasi pada aksi sosial. Semoga dengan memulai latihan puasa pikiran selama bulan Ramadan, para peserta dapat mengatasi masalah umum seperti insecure dan overthinking, serta mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia. Konsep puasa pikiran Shinsei berasal dari filsafat Taoisme, terutama ajaran Zangxi. Tujuan utama adalah mengosongkan pikiran dari ego, ambisi, prasangka, dan konsep rumit, agar hidup dapat mengalir secara alami. 4 aspek puasa pikiran: melepaskan ego, membiarkan hal datang dan pergi, mengosongkan diri dari prasangka, dan mengikuti Tao secara alami. Ilustrasi by Charmin. Dan kapal sebagai metafora kehidupan mental yang bebas stres dan pikiran berat. Pengendalian ego dan fleksibilitas adalah kunci mengurangi konflik internal dan eksternal. Kesadaran akan keterbatasan hidup dan pengetahuan menambah kedewasaan sikap hidup. Hidup yang seimbang antara usaha dan pasrah memungkinkan pikiran tenang dan harmonis. Mempraktikkan puasa pikiran dapat mendorong ketenangan mental, serta mengurangi overthinking dan rasa insecure.